Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi pada konten saya. Ya, jadi pada video kali ini saya mau membahas ya sebuah website ataupun lebih enaknya kita bilang aplikasi aja ya, karena banyak yang bilang ini aplikasi trading ya, trading yang baru rilis gitu, katanya terbukti membayar. Nah, di sini saya coba untuk membongkar gitu ya. Apakah ini aman atau tidak ya. Jadi nama aplikasinya Redford ya. Jadi saya menemukannya di grup Telegram ya teman-teman ya. Oke, di sini ya. Kalau dia trading kripto lagi ya, kalian cari tahu dulu untuk legalitasnya gitu ya, karena takutnya bodong gitu ya. Nanti uang kalian sudah kalian depositkan nanti dibawa kabur gitu, karena banyak gitu teman-teman ya sekarang money game yang berserakan gitu dengan berbagai modus gitu ya. Ada investasi, ada trading, dan berbagai modus yang lainnya gitu. Oke, nah Redford ini ya sudah saya teliti sendiri, ini money game berskema Ponzi ya, money game berskema Ponzi yang akan berujung penipuan gitu ya, cuan di awal. Kalau ada kalian yang bilang ini terbukti membayar, kalian melihat YouTuber lain yang membuktikan pembayaran, itu cuman di awal teman-teman ya, nanti ujungnya sama kayak binomo, kayak koin 156 ya kemarin yang udah scam gitu, sama berujungnya seperti itu, berujung penipuan. Saldo belum sempat ditarik, aplikasi nggak bisa diakses gitu ya. Jadi di channel saya ini ya yang baru datang nih, saya sering bongkar aplikasi Ponzi gitu ya, money game yang akan berujung penipuan, berujung scam gitu. Scam itu artinya penipuan gitu teman-teman ya, bukan tidak membayar lagi ataupun tutup gitu. Oke, supaya nggak kelamaan gitu ya, dari awal saya disclaimer dulu untuk teman-teman. Aplikasi ini itu meminta kalian untuk melakukan yang namanya KYC. Nah, ini saya harap kalian waspada gitu ya dengan KYC ini, dikarenakan di sini dia meminta kalian untuk mengisi nama kalian, terus nomor ID, terus nomor KTP. Maksudnya KTP ya, foto KTP. Ini sangat berbahaya ya. Jadi saya harap kalian waspada gitu ya, jangan mau asal-asal fotokan KTP kalian di sini gitu ya. Ini ada sisi depan, terus ada sisi belakang. Nah, takutnya gini ya, aplikasi ini kan belum ada legalitasnya, takutnya nanti data kalian itu dilanjutkan ke kriminal yang lain gitu, takutnya gitu, kayak pinjol gitu ya kan. Jadi nanti takutnya dia menggunakan data kalian gitu ya. Dari awal sudah saya katakan gitu teman-teman ya. Oke, nanti saya akan masuk ke dalam tampilan aplikasinya, tapi di awal ini saya mau membahas dari grup Telegram gitu ya, karena di sini ditata rapi ya untuk promosinya, jadi lebih enak kita menelaahnya gitu. Ya, nanti kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini promosinya trading kripto menggunakan sinyal gitu. Ya, biasanya yang menggunakan sinyal ini ada perintah dari orang di grup atau apa gitu ya, nanti jam segini trading, habis itu jual gitu. Nah, kalau setahu saya yang kebanyakan yang seperti itu adalah trading bodong gitu ya, karena trading yang sehat nggak seperti itu. Kalau kita trading ya trading aja gitu, nggak ada pakai perintah-perintah dari admin grup, nggak ada kayak gitu teman-teman ya. Tidak ada apa namanya ya, mentoring atau apa ya, nggak, lupa saya gitu teman-teman ya. Pokoknya ada yang menyuruh beli jual, itu kebanyakan adalah bodong. Dan Redford itu saya lihat seperti itu
gitu ya. Oke, di sini sinyal akurat 99% yang artinya saat disuruh beli dan jual itu katanya tebakan si admin grup gitu ya, mungkin 99,9% katanya gitu ya. Jadi kalian diharapkan percaya gitu ya dengan afiliator lah gitu, bahasanya sekarang gitu ya. Nah, yang dimana afiliator tuh maunya uang kalian gitu, jangan mau dibodohi teman-teman. Oke. Di sini profit 4% sampai 9% per hari. Ya gini aja ya. Kripto itu tidak pernah ya menjanjikan keuntungan yang fix, keuntungan yang sudah pasti. Bahkan antara 4% sampai 9%. Nah, di sini tidak ada katakan kerugian gitu, melainkan untung gitu ya. Untung 4% sampai 9% per hari. Kripto itu enggak menjanjikan keuntungan. Hukum alam dari kripto itu tidak menjanjikan keuntungan, baik itu investasi maupun trading kripto. Ya. Investasi ataupun trading kripto itu bisa saja kalian rugi, tidak selalu menjanjikan keuntungan yang fix. Biasanya ya, yang seperti ini menjanjikan keuntungan ini adalah aplikasi yang bodong gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari keadaan kripto sekarang itu kayak tidak memungkinkan aja kita mengambil keuntungan dari kripto gitu. Ya karena kan kripto lagi jatuh gitu ya. Bitcoin di harga 300 juta yang kemarin turun drastis gitu ya, dalam 1 ataupun 2 hari gitu turun drastis, mulai dari 600 juta ke 300 juta. Jadi kayak nggak memungkinkan aja orang trading di kripto sekarang gitu. Jadi ini ya, trading kripto ini diambil sama Redford ini itu sebagai modus untuk penipuan gitu, untuk money game-nya, untuk skema Ponzi-nya. Yang dimananya di dalamnya adalah uang member untuk member gitu, skema Ponzi teman-teman. Ya jadi trading kripto, nonton iklan, pesanan fiktif, tebak skor bola itu semuanya adalah cuman modus gitu. Yang di dalamnya uang member untuk member, member get member. Yang gabung di awal itu yang cuan, yang gabung di akhir serta yang belum sempat melakukan penarikan, aplikasinya tidak bisa diakses, itu adalah korban gitu. Nah, itulah yang banyak dirugikan gitu ya. Jadi ini investasi piramida gitu, tanpa legalitas. Gitu. Nanti kita cek di Bapepti ya untuk Redford ini karena kan dia trading gitu. Terus di sini trading mulai jam 8:30 malam gitu ya. Nah, kebanyakan yang seperti ini kan menggunakan sinyal ya, menyuruh kita trading jam sekian, itu menurut saya ini adalah trading yang bodong gitu. Karena kalau kita mau trading aja 24 jam gitu, suka hati gitu ya. Kan kita yang punya aset gitu, kita beli Bitcoin, kita bisa hentikan tradingnya kapanpun, bisa melakukan penarikan kapanpun, bisa trading kapanpun gitu, tidak diatur seperti ini gitu ya. Minimal deposit via USDT $10, sekitar 145.000. Kalau via bank lokal itu 800.000 rupiah. Oke. Minimal WD $10, 140.000. Oke. WD via USDT dan bank lokal. WD Senin sampai Jumat. Proses WD 24 jam gitu ya. Semua money game itu kalau selagi dia aktif ya, belum menipu orang, itu WD-nya paling lama mungkin 24 jam gitu. Tapi kalau udah scam, sampai kapanpun gak akan masuk gitu ya. Melainkan di dalam aplikasinya tertulis berhasil tapi di rekening gak masuk gitu. Money game endingnya seperti itu, promosinya aja yang seperti ini, proses WD 24 jam gitu ya.
bonus rabat level 3 level gitu ya. Level 1 60%, level 2 30%, 10%. Ini skema Ponzi. Udah sering saya bahas gitu ya. Yang dimana uang member untuk member. Member dibayar oleh member. Afiliator dibayar oleh member gitu. Uang member untuk afiliator gitu. Gitu teman-teman ya. Dimana kalian menjerumuskan orang di bawah kalian akan mendapatkan keuntungan 60% dari keuntungan dia. Terus kalau dia mengundang orang lagi, kalian akan mendapatkan keuntungan dari orang tersebut, yaitu 30%. Skema seperti ini tuh dilarang sama Satgas Waspada Investasi. Nggak akan masuk di Bapepti, model-model kayak gini. Masuk di SWI mungkin saja gitu. Ya, masuk daftar investasi ilegal gitu. Ya, masuk OJK, Bapepti nggak akan mungkin gitu. Tapi masuk Satgas Waspada Investasi itu kemungkinan besar gitu, karena dia ilegal bodong gitu teman-teman ya. Di sini kan disuruh kalian untuk KYC, foto KTP depan dan belakang gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah ada di dalam website dari Redford gitu ya, yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Oke, di sini teman-teman, ini daftarnya pakai email gitu. Tapi saya pakai email yang tidak penting gitu ya, yang tidak ada akun untuk keamanan data saya gitu. Jadi email yang saya pakai ini adalah email untuk membongkar aplikasi-aplikasi yang daftarnya pakai email. Karena biasanya gitu ya, aplikasi money game itu daftarnya pakai nomor HP. Yang pertama, kedua pakai email gitu. Nah, yang pertama ada juga aplikasi yang daftarnya pakai nomor asli gitu ya kan, kebanyakan yang pakai nomor sembarangan, tapi ada juga tuh pakai nomor asli sama harus pakai email gitu. Nah, kedua hal ini kalian jangan mau pakai email dan nomor HP kalian yang penting gitu, yang aktif. Takutnya nanti gitu ya dilanjutkan ke kriminal yang lain seperti pinjol, atau kalian dapat SMS dari dapat hadiah ini itu gitu. Jadi berlanjut gitu penipuannya, tidak cuman di money game Redford ini ataupun money game yang lainnya gitu. Jadi saya harap kalian tidak memberikan data-data penting, melainkan saya tidak menyarankan ke kalian untuk mendownload aplikasi ini gitu ya. Jangan sampai gitu teman-teman. Jadi saya daftar ini untuk mereview, untuk diinformasikan kalau beginilah gitu ya money game di aplikasi Redford ini gitu. Oke, ini tampilannya ya. Di sini banyak sekali ya tab-tabnya ya. Ada aset gitu ya. Terus yang lain di menu aset ini ada ini. Nah, ini ada rujukan. Ya. Ini adalah teori paling mendasar di money game skema Ponzi gitu. Yang dimana keuntungan kalian itu datang dari orang yang kalian undang gitu. Sistem seperti itu dilarang sama negara kita. Tepatnya Satgas Waspada Investasi itu menghimbau masyarakat tidak terjerumus ke aplikasi yang seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi saya bisa ilustrasikan lah gini ya. Misalnya kalian diundang sama seseorang gitu. Kalian ini yang saya bulatkan ini kalian di tingkat pertama. Yang mengundang kalian adalah orang yang ini. Nah, ketika kalian deposit, uang kalian itu perginya untuk dia. Beberapa persen. Beberapa persen lagi untuk yang punya aplikasi. Owner gitu. Ya, ini anggapnya yang punya aplikasi gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi, orang ini, berdua ini kerjasama untuk menipu kalian. Gitu. Orang tingkat pertama di atas kalian itu bagi hasil ketika kalian deposit itu uangnya untuk dia dan yang punya aplikasi. Walaupun di dalam saldonya itu tertulis nominal saldo kalian, tapi uang kalian udah diputar-putar gitu. Jadi yang di dalam aplikasi itu cuman angka saldo saja. Uang kalian udah dipecah-pecah gitu kepada leader, afiliator gitu. Terus kalau kalian mengundang orang lagi,
Kalian mengundang orang lagi, orang yang kalian undang uang dia untuk kalian gitu. Skemanya seperti ini tuh dilarang gitu sama negara kita gitu, teman-teman. Ya. Oke, di sini ada detail komisi. Coba kita lihat apakah isi dalamnya. Oke, lagi-lagi menjelaskan 3 rabat gacor gitu ya. Oke, cara kerja referral gitu, bagikan tautan gitu ya. Oke, tidak terlalu penting untuk dibahas. Kita langsung saja ke tab berikutnya. Di sini ada rumah ya. Saya explore dulu. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Oke, coba kita lihat yang lain di kutipan di sini. Oke, ini adalah koin-koin kripto yang ditawarkan dari Bitcoin, Ethereum, ya, dan Luna. Wah, ada Luna ya, yang kemarin sudah jatuh ya. Ya, banyak sekali tuh membernya yang bunuh diri ya karena Luna jatuh gitu. Terus ada Doge ya, Doge. Dan yang lain-lainnya yang saya kurang familiar gitu. Sini ada menu margin juga ya. Spot gitu. Oke, di sini menu trading ya, dagang ya. Oke, jadi ini grafik tradingnya ya. Kalian disuruh untuk membeli, terus kalian disuruh untuk menjual. Dengan keuntungan katanya tadi 4-9%. Dunia kripto nggak seperti itu gitu ya. Oke, dan sini kita coba untuk membeli gitu ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya melihat suatu hal yang ganjal menurut saya ya. Ini untuk pengirimannya itu berbeda gitu ya. Maksud berbedanya ini agak ganjal gitu ya. Di sini disuruh untuk mentransfer uang ke rekening bank atas nama CV Gina Jaya Utama gitu. Ya. Di sini ada namanya Redford, tapi untuk rekening penerimanya CV Gina Jaya Utama. Ini merupakan suatu yang ganjal ya, karena kalau kita trading di pintu Indodax, kalau kita kirim uangnya ya, itu kita ngirim ke rekening ataupun gitu ya, virtual account yang tujuan rekeningnya itu adalah namanya atau atas nama Indodax gitu ataupun pintu. Sedangkan di sini ini jauh kali perbedaannya, CV Gina Jaya Utama. Oke. Coba kita cek untuk di Google ya. CV Gina Jaya Utama. Oke, jadi di sini kita sudah ngecek di Google dengan CV, searchingnya CV Gina Jaya Utama. Di sini untuk CV-nya saja tidak ada gitu ya, yang ada CV Gina Jaya Mandiri. Oke, sudah nggak jelas nih ya untuk CV penerimanya gitu ya, perusahaan penerimanya. Karena yang ada Gina Jaya Mandiri, bukan Jaya Utama gitu. Oke, sekarang saya mau melihatkan untuk perizinan Bapepti dari Redford. Oke, setelah itu kita klik di titik 3 pojok atas ya. Buat teman-teman yang mau tahu juga cara ngeceknya, ini saya kasih tahu gitu. Kita cek di pelaku pasar, terus kita pilih di pedagang fisik. Terus di sini calon pedagang fisik aset kripto. Oke, kita klik di sana dan kita klik Redford. Oke, di sini tidak ada sama sekali, yang artinya ini ilegal ya. Kalau ilegal udah pasti bodong gitu ya, tanpa perizinan gitu. Di sini tidak ada sekali yang namanya
trading dari Redford yang terdaftar di Bapepti. Terus di sini teman-teman, saya mau ngecek dari CV-nya ya. CV Gina Jaya Utama. Oke, bahkan dari CV-nya perusahaannya itu sama sekali tidak terdaftar juga di Bapepti. Jadi intinya saya menyarankan ke kalian untuk berhati-hati ya dengan penawaran jika ada ya orang yang mau menawarkan kalian untuk bergabung di trading Redford ini. Takutnya ini kasusnya serupa gitu ya dengan Binomo Coin 156, modus trading tapi di dalamnya money game, baik itu judi ataupun mungkin trading yang menjanjikan keuntungan gitu ya. Prinsip dasarnya gitu ya, saya selalu bilang hukum alam dari kripto itu tidak menjanjikan keuntungan yang fix, keuntungan yang sudah ditakar gitu, seperti katanya tadi 4% sampai 9%. Nah, jika ada gitu teman-teman, pasti bodong gitu, hindari gitu. Ya, orang yang sudah sering main kripto sehat gitu ya, pasti ketawa gitu ya nengok aplikasi seperti ini gitu, karena nggak ada trading yang menjanjikan keuntungan yang fix gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Redford yang banyak dibahas oleh beberapa konten kreator ya, dan juga mungkin di grup masyarakat anti ponzi di Facebook, dan juga mungkin di kolom komentar banyak yang request gitu. Ya, tetap kalau ada kalian nonton video konten kreator YouTube gitu ya, ataupun dimanapun gitu ya, yang mempromosikan aplikasi sejenis ini, itu pahami dulu gitu ya untuk legalitasnya gimana gitu, karena kan dia menampung uang dari masyarakat gitu. Namanya juga trading, pasti ada sistem top up gitu ya. Pelajari dulu Bapepti-nya gitu, perizinannya, dan juga pelajari dulu sistem marketing plan-nya. Kalau menjanjikan fix, stabil, hindari gitu. 100%, ya 100% nih saya bilang, bukan 99%. 100% itu bodong ya, yang akan berujung penipuan gitu. Berujung aplikasi nggak bisa diakses, saldo kalian belum bisa ditarik gitu, belum sempat kalian tarik. Atau mungkin pemacetan penarikan, nanti kalian disuruh deposit gitu. Nah, itu teman-teman hindari ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.